Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, harusnya umur kita itu sampai maksimalnya 120 tahun yang Tuhan janjikan menurut Kejadian 6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini umur yang ditetapkan Tuhan. Tapi hari ini kita lihat banyak orang yang umurnya muda, udah sakit, penyakit, meninggal, dan lain sebagainya. Ketetapan Tuhan, umur manusia itu 120 tahun. Dan sisa umur yang 120 tahun itu harusnya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan lewat semua pekerjaan, tindakan, perbuatan, keputusan, atau apapun dalam kehidupan kita. Kita lihat hari ini orang nggak sampai umur segitu. Rata-rata orang masih di atas 40, 50, 60 banyak dipanggil Tuhan. Karena apa? Ada hukum yang harus kita mengerti. Ada namanya hukum roh dan ada namanya hukum tubuh. Tubuh kita ini terbatas kekuatannya, kemampuannya. Makanya menurut dokter dianjurkan tidur harus 8 jam. Karena tubuh ini nggak bisa dipaksa terus. Terus makan juga harus dijaga. Kita harus bisa mengendalikan diri masalah makanan. Apalagi di akhir ini semua banyak promo. Kalau kita lihat restoran ada promonya. Yang jualan online juga banyak promonya. Makanannya kelihatan enak-enak. Tapi kita nggak hanya sekedar melihat enaknya. Harusnya kita juga melihat, memperhitungkan. Ini kira-kira sehat untuk tubuh saya apa tidak. Karena roh Tuhan tinggal di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini menjadi baitnya Allah. Kita nggak bisa sembarangan. Saya perhatikan ada orang yang makan sembarangan. Orang yang makan sembrono. Semuanya dimakan. Yang lemak-lemak lah, yang daging-daging semuanya. Semua gorengan. Semua yang pokoknya nggak ada pantangannya. Akhirnya kalau semua makanan masuk ke dalam tubuh kita, bukannya malah kita sehat, malah penyakit mendatangin kita. Saya ini belajar banyak dari kejadian apa yang saya alami. Ya puji Tuhan, semuanya diizinkan Tuhan untuk saya ini merubah pola hidup dan pola makan saya. Di Agustus bulan kemarin saya tiba-tiba pulang dari Surabaya, kan tidak bisa ngapa-ngapain. Bangun tidur saya kram semuanya. Dan ada seperti kesemutan di tangan. Dan kaki saya kok lemes, kepala saya pusing. Dites, ternyata tensi darah saya tinggi sekali. Dan ada sedikit pengentalan darah, ada sedikit penyumbatan. Sorenya, malamnya saya MRI dan didapatin ada penyumbatan. Sejak kejadian itu, saya rubah pola makan saya. Saya harus hargain tubuh saya. Pola makan saya jaga, saya lebih banyak puasa. Dari berat 89-90, sekarang turun jadi 75. Saya mau turunin terus, dan sekarang lagi diaturin untuk lebih sehat lagi. Diaturin dengan baik. Saya mau jagain, saya harus bertanggung jawab dengan tubuh saya. Puji Tuhan udah kasih warning aja. Kamu harus berubah itu pola tidurmu. Dulu saya hampir nggak pernah tidur malam. Tidurnya jam 6, jam 10, 9 udah bangun. Dan ternyata itu salah. Tuhan itu punya pola. Dan kita harus ngikutin polanya Tuhan. Tuhan aja bekerja dalam 6 hari. Hari yang ke-7 dia istirahat. Dia nggak paksa terus. Kita juga harus belajar. Kita nggak bisa pakai tubuh kita untuk bekerja. Dia butuh rest, butuh istirahat. Dari sejak kejadian itu, saya nggak bisa jalan selama 11 hari dan langsung bisa sehat sampai hari ini. Tidak kekurangan apa-apa, dan orang kalau ketemu saya bilang, Bapak ini kayak kelihatan orang nggak pernah sakit saja. Ya puji Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan saya berubah pola makan saya. Istri saya jaga sekali ketat makan saya. Dan saya happy dengan itu. Tubuh saya lebih ringan, saya lebih sehat. Dan metabolisme tubuh saya juga lebih sehat. Karena kalau kita ini ngikutin hawa nafsu kita, mau kita sendiri, nggak ngikutin maunya Tuhan, kita loh yang tanggung sendiri loh. Kita sendiri yang berisiko di dalamnya. Nah kalau kita yang berisiko, apa yang terjadi? Umurmu nggak akan panjang. Karena kita ini harusnya bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Terutama umur yang Tuhan percayakan harusnya 120 tahun. Tapi kalau ngelihat pola hidup dan pola makan hari ini, semua makanan yang hari ini semuanya pakai pengawet, makanannya instan semua. Akhirnya orang yang makan instan, saya temukan beberapa orang yang suka makan di restoran, makan enak terus, nggak taunya
hari ini dia kena kanker dan lain sebagainya. Karena makanan yang tidak sehat itu akhirnya membuat tubuh kita ini juga nggak sehat juga, akan mendatangkan sakit penyakit. Apalagi belum didukung lagi dengan perasaan, dengan jiwa, dengan kehendak, dengan kemauannya. Ada orang-orang yang kepahitan, sakit hati, nggak bisa mengampuni, stres, bingung, kacau, malah membuat metabolisme tubuhmu drop, nggak bagus, imun dalam tubuhmu turun, dan antibodi dalam tubuhmu turun, ya pasti kena sakit penyakit dan lain sebagainya. Belum lagi dosa yang dilakukan akan mendatangkan sakit penyakit dan kutuk. Itu lebih parah lagi. Hari ini di akhir zaman harusnya kita yang ngerti kebenaran, umur kita lebih panjang. Umur kita harusnya sesuai dengan ketepatan Tuhan, dengan janji Tuhan, umur kita harusnya 120 tahun. Tapi banyak orang itu salah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Musa di Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itu Musa yang ngomong dengan kata-kata seperti itu. Bapak Ibu tahu nggak ketika Musa ngomong seperti itu, Musa itu matinya umur berapa? Kita akan lihat. Di Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-7, Musa ngomong begini, umur kami hanya 70 tahun, sisanya itu kalau kamu 80 tahun itu kebanggaan. Ada orang juga ngomong, umurnya 90 tahun ya, 80 tahun, dapat bonus dari mana ceritanya? Makanya meski ngerti firman, bukan asal comot saja, harus ngerti ini. Di Ulangan 34 ayat yang ke-7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Bapak bisa bayangkan itu. Musa di Mazmur 90 dia berdoa, kiranya masa hidup kami ini 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Sisanya nanti ada kesukaran dan penderitaan, ya, karena nggak jaga tubuh, nggak jaga badan. Hari ini memang banyak faktor di dalamnya, pola makan, pola hidup, semuanya mempengaruhi umur kita. Makanya kita harus pakai hikmat. Di ayat yang ke-12-nya ngomong begini, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Termasuk menghitung hari-hari, kita beroleh hati yang bijaksana untuk memilih makanan. Kita pakai waktu kita yang ada, bukan kita habiskan sia-sia, ngikutin hawa nafsu. Semuanya yang enak-enak dimakan, yang manis dimakan, gak taunya diabetes menyerangmu. Kalau diabetes menyerang, akhirnya ginjal kena. Semuanya merembet kemana-mana, tekanan darah tinggi, akhirnya metabolisme tubuhmu tidak sehat, ya akhirnya umurmu malah pendek. Makanya kita mesti jagain. Saya percaya Tuhan itu luar biasa loh. Alkitab katakan dari kitab Kejadian, kita itu hanya disuruh boleh makan yang berbiji-biji karena sehat. Tapi manusia sekarang sukanya yang olahan. Ternyata olahan itu pengawetnya itu luar biasa. Saya ini kan suka tukang bikin kue, bikin roti. Dulunya kita punya usaha bikin roti. Kayak saya tahu bagaimana saya meski bikin kue yang enak itu seperti apa. Banyak sekali yang kita tambahkan di dalamnya, itu gula lah, pelembut lah, dan lain sebagainya. Itu kan tidak bagus buat kesehatan. Nah, kita suka yang seperti itu. Dan akhirnya kalau kita udah suka, akhirnya kita nagih terus, makan enak terus. Belum lagi kalau kita makan di restoran. Itu minyak yang dipakainya juga kadang pakai minyak yang lebih murah supaya untungnya lebih banyak. Kadang pakai minyak jagung nggak sehat buat tubuh kita. Kalau mau sehat ya pakai minyak yang dari kelapa, yang murni itu, atau minyak zaitun. Nah itu mahal lah, mungkin restoran pakai yang seperti itu. Pasti pakai minyak yang paling murah. Dan belum pakai penyedap rasa dan lain sebagainya, zat kimia, zat pengawet dan lain sebagainya. Waduh, macam-macam lah. Sehingga tubuh kita ini yang harusnya sehat, akhirnya datang sakit penyakit. Saya ketemu dengan orang yang dekat dengan saya, dekat dengan kami. Mereka mengalami gagal ginjal karena apa? Pola hidupnya yang salah, cara makan yang salah. Tukang mabuk, tukang begadang, minumnya alkohol, terus makan sembarangan, tidak mau jaga tubuh. Akhirnya tubuhnya sekarang udah tambah banyaklah kekurangan, menyusut banyak. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau umur panjang, kau mesti ikutin hukum tubuh loh. Apa yang kamu makan, itu nanti akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuhmu. Kita nggak boleh sembarangan. Nah, makanya Alkitab katakan kan jangan rakus. Kita harus juga pakai hikmat. Musa ngomong, umur kami
70 tahun saja. Kalau 80 tahun itu kebanggaan, sisanya kesukaran dan penderitaan. Benar. Itu kalau kita nggak ngikutin pola hidup yang sehat. Kalau kita ngikutin pola hidup yang sehat, saya punya orang tua perempuan saya, mama saya, itu umurnya 90 tahun dan masih jualan. Masih sehat, masih seger. Masih seger. Pokoknya nggak, ya hanya penyakit tua lah, is umum. Tapi masih sehat seger. Apalagi ada orang-orang yang umurnya lebih lagi. Ada yang umurnya 100 lebih tapi seger. Bapak Ibu kalau tahu Marilyn Hickey itu umurnya berapa itu? Mungkin 100 tahun sekarang. Wah, hebat ya hamba Tuhan yang luar biasa. Masih sehat, masih seger, masih nginjil. Dulu ada hamba Tuhan namanya Pak Yusak itu juga umurnya berapa itu? Dia meninggal dipanggil Tuhan umurnya 90 berapa itu. Luar biasa. Tapi kalau Musa aja ngomongnya begitu, ternyata umurnya Musa 120 tahun. Sesuai dengan apa yang kitab Kejadian 6 ayat 3 katakan. Ini kan luar biasa. Makanya kita mesti ngerti firman. Hari ini jaga pola makanmu. Tidurmu juga harus dijaga dengan baik. Jangan begadang. Saya usahakan nih, sekarang istri saya itu ketat sekali jaga saya. Sekarang jam 10, jam 11 harus tidur. Semuanya dimatiin, tidur, istirahat. Nanti kita bangun bisa jam 3 atau jam 4 kita bangun doa, menyelesaikan pekerjaan dan lain sebagainya. Bangun seger. Kadang saya kalau ngantuk jam 7, jam 8 terus nggak ada pekerjaan, ya saya tidur. Saya nggak paksakan tubuh saya. Saya mau umur panjang. Dan ketika Tuhan percayakan umur panjang, saya mau jadi berkat. Makanya hari ini sekarang harus belajar hitung hari-hari demikian rupa, sehingga kita memiliki hati yang bijaksana, menentukan makanan yang sehat, memakai hidup ini yang untuk yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan mati muda. Jangan nanti kita habiskan waktu yang ada ini. Bapak Ibu, kalau Tuhan percayakan umur panjang sampai hari ini, itu Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Coba kita lihat flashback beberapa bulan yang lalu. Berapa banyak orang yang dipanggil Tuhan, teman-teman kita. Dipanggil Tuhan itu banyak sekali. Dan kita ternyata bebas dari situ dan sampai hari ini kita masih sehat kan. Artinya kan Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan masih punya rencana ilahi. Kalau sampai hari ini engkau masih bisa makan dengan enak, tidur dengan nyenyak, nikmatin berkat Tuhan, Tuhan belum selesai dengan hidupmu loh. Makanya pakai hari yang ada untuk nyenengin hati Tuhan. Dan mulai miliki pola hidup yang sehat. Saya sarankan untuk orang yang gemuk-gemuk. Dulu kan saya gemuk sekali, sekarang udah mulai langsing. Saya lagi ratakan perut ini supaya lebih bagus lagi. Saya sarankan puasa intermittent. Bapak Ibu bisa cari di YouTube itu, puasa intermittent menurut dokter itu seperti apa. Dan itu bagus buat kesehatan kita. Kita mesti hargain loh, tubuh kita ini bait Allah, kita mesti jagain dengan baik. Tadi siang saya diundang untuk ulang tahun orang yang umurnya 89 tahun, luar biasa. Masih bisa ngobrol, masih cerita, kita doakan, bilang thank you dan lain sebagainya. Aduh, pokoknya happy anak-anaknya. Anaknya yang ngundang sebenarnya, anak yang dari Amerika ngundang, Ibu Reni itu ngundang saya untuk mamanya ulang tahun. Dan saudara-saudaranya yang lain ternyata mereka salah satu, mereka itu rata-rata senang dengerin khotbah saya sampai saya diundang. Ya puji Tuhan, saya senang ngelihat orang-orang yang umurnya di atas 70 tahun, 80 tahun. Saya happy ngelihat mereka masih sehat. Dan saya banyak belajar kalau ketemu om-om yang sudah tua umurnya 70 tahun lebih, 80 tahun lebih. Saya senang ngobrol mereka, saya tanya rahasianya. Karena sejak sakit kemarin, saya pikir Tuhan sudah selesai dengan hidup saya, ternyata belum. Makanya saya jagain hari ini. Saya jagain diri saya dengan baik. Saya harus bertanggung jawab. Istri saya, puji Tuhan ya, istri saya itu jagain pola makan saya. Kemarin saya tes darah dan ternyata hasilnya bagus semuanya. Hanya satu yang jelek, asam urat. Karena genetik asam urat saya. Dan saya tetap hari ini mau jaga tubuh saya dengan baik. Saya mau umur panjang dan umur yang Tuhan percayakan ini saya mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu juga ngalamin yang sama. Musa umurnya 120 tahun. Ada lagi umur yang 900 tahun. Orang-orang zaman dulu itu umurnya panjang-panjang. Tapi orang-orang di akhir zaman umurnya pendek-pendek karena pola makan dan pola hidup. Stres yang terlalu tinggi. Kebingungan, kekhawatiran, kecemasan. Belum lagi sakit hati dan lain sebagainya. Makanya mendatangkan sakit penyakit dalam tubuh kita. Saya banyak ngobrol dengan dokter. Dan dokter sarankan, relax aja hidup ini, nikmatin. Gak usah gampang emosian, gak usah gampang marah.
Dan bagus saran mereka, karena saya lihat ya, orang-orang yang tensinya tinggi, marah tiba-tiba dia pembuluh darahnya pecah dan lain sebagainya. Atau makannya sembrono sembarangan. Nah, kayaknya kita bertanggung jawab dengan tubuh kita dengan baik. Kita akan lihat lagi. Di Mazmur 91 ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan tuh janjikan kok kita umur panjang, dan Tuhan akan berkatin kita kok. Di Amsal 3 ayat yang kedua, karena umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Tuhan janjikan umur panjang kepada kita kok, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Makanya sisa umur yang Tuhan percayakan ini kita mau pakai nulis sejarah, sehingga generasi yang akan datang melihat bahwa sepanjang kita hidup ini melakukan kebenaran jadi berkat, menghidupin kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa pelajarin dengan apa yang kemarin saya bahas itu, tentang Henok, orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, ternyata dia nggak mati, dia diangkat Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Hari ini kalau engkau punya kesalahan, hidup ngawur, putus asa, serahin sama Tuhan. Bapak Ibu, bisa nanti baca kisahnya tentang Elia. Apa yang terjadi dengan Elia? Elia juga pernah mengalami masa stres ketika dikejar-kejar oleh Isabel dengan utusannya. Dia stres, dia ingin mati saja. Dan apa yang terjadi? Setelah dia dipulihkan Tuhan, dan akhirnya hidupnya diangkat Tuhan. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ini nempel sama Tuhan, kita akan melihat umur yang panjang ditambahkan kepada kita dan sejahtera. Bayangin, sudah umur panjang sampai lanjut usia, hidup kita sejahtera, nggak melarat. Makanya kalau hidup kita ini takut akan Tuhan, kita dipelihara Tuhan, anak cucu kita diberkati Tuhan. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, mungkin sudah lanjut usianya. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Ada dipelihara Tuhan. Hari ini yang hidup berdosa, hidup ngawur, hidup penuh kepahitan, hidup berantakan, hidup ngaco, bertobat dan berubah. Sekarang kita akan lihat di Amsal 3 ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Powerful enggak? Makanya kita harus ngerti ini. Bagaimana rahasianya umur panjang? Kita lihat di Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita harus takut akan Tuhan. Terus apa yang terjadi? Di Amsal yang 9 ayat 11-nya, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambahkan. Powerful enggak? Kita lihat lagi di Amsal 10 ayat ke-27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Mulai hidup takut akan Tuhan. Suami kalau hidup takut akan Tuhan ya, sekalipun kau di luar kota sendirian, di luar negeri sendirian, kalau engkau memilih hidup takut akan Tuhan ya, istrimu nggak ada, suamimu nggak ada, engkau bisa melakukan dosa apapun, tapi engkau memilih hidup kudus loh. Nggak mau melakukan dosa dan pelanggaran, nggak mau tidur dengan pelacur, nggak mau hidup najis dan kotor, nggak mau hidup dikuasain masa lalu. Engkau tetap fokus dengan tujuan Tuhan. Mau dilihat orang, nggak dilihat orang, engkau lakukan yang terbaik. Beresin hatimu hari ini di hadapan Tuhan. Semakin engkau melakukan yang benar di hadapan Tuhan, semakin kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Umur kita ini yang dipercayakan Tuhan itu akan penuh makna dan berarti. Setiap harinya kita akan memberkatin banyak orang. Hidup kita merubah banyak orang, menguatkan banyak orang. Semakin orang itu dibawa menjadi orang yang mengenal Tuhan, berjalan dalam kekudusan melalui hidup kita. Maka hidup kita itu berarti, bernilai sekali. Bagi orang yang hari ini hidupnya gak bernilai, merasa gak bernilai, alah siapa sih saya, sopo aku ini, aku juga orang bejat dan lain sebagainya. Mulai ini berubah. Ketika engkau mulai berubah, bertobat balik sama Tuhan, tinggalkan manusia lamamu dan dimulai hidup benar, Tuhan akan mulai pulihkan hidupmu. Ketika Tuhan mulai pulihkan hidupmu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Sepanjang umurmu akan ditambahkan, dan engkau menikmati damai sejahtera. Powerful. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Dan sepanjang umur itu dipelihara Tuhan, dijagain Tuhan. Ada orang-orang yang cemas, bingung, kacau, karena kamu pakai kekuatanmu sendiri. Kamu pikir, kamu timbang, masalahnya kamu hadapin sendiri. Oh, ada Tuhan kok. Serahin ke Tuhan. Kalau Bapak Ibu gak bisa mikir, jangan dipikir. Tidur, makan, tidur, istirahat.
Serahin ke Tuhan. Kesusahan sehari untuk sehari. Ngapain pusing-pusing mikirin masalah yang kita nggak tahu jalan keluarnya. Tidur, istirahat, rileks. Kalau ada kesalahan, ada kegagalan, berubah, dicek. Jangan nyalain orang lain. Koreksi diri sendiri. Oh iya loh, ada yang perlu dirubah nih. Ada yang salah nih dalam hidupku. Ya berubah, bertobat. Jangan selalu merasa benar terus. Koreksi hati. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman hatimu. Sehingga perjalanan hidup kita itu penuh makna. Jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu itu bernilai di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu bernilai dan berharga di hadapan Tuhan, karena apa? Dengan hidupmu banyak orang akan diubahkan. Jadi nggak ada orang yang nggak bernilai. Semuanya bernilai. Powerful. Hidup akan memberi dampak kok. Saya melihat setiap hari orang dikuatkan, diteguhkan, diubah Tuhan. Saya dengar kesaksian hidup mereka powerful sekali. Saya berdoa, hidupmu juga akan dipakai lebih hebat dari hidup saya. Lebih powerful, lebih dahsyat. Kita lihat lagi. Di Amsal 28, ayat yang ke-16, seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Perhatikan, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Ternyata orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang murni, itu bisa memperpanjang umurnya loh. Karena Tuhan perpanjang umurnya. Kemarin, saya udah pernah singgung ini. Kemarin ada orang jemaat ngomong sama saya, Bapak udah singgung ini 2 kali khotbah ini, saya mau ngomong lagi. Beberapa minggu yang lalu, saya beli ke toko kain, cari bahan kain wol untuk celana saya. Yang terbaik, saya mau yang terbaik. Ternyata langganan saya itu udah tutup. Yang buka toko di depannya. Istri saya paksa, itu buka, beli aja. Dan dia bilang, padahal celana yang saya pakai selama ini, celana wol, yang kainnya lebih bagus, lebih mahal, lebih enak lah dipakainya. Dia ngomong, Bapak ini pakai kainnya jelek katanya. Itu mah biasa aja. Dia tawarin saya kain. Dan ternyata kain itu murahan, jelek sekali. Dia bilang, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Dan harganya seharga kain wol, padahal itu kain bagus. Kain jelek maksudnya. Ternyata itu kain yang jelek. Saya beli, hanya untungnya sepotong, disuruh beli 5 potong. Untungnya saya beli sepotong, harganya itu mahal, lumayan mahal. Dan setelah saya bawa ke tukang jahit saya, tukang jahit ketawa ngakak. Ini mah bahan jelek katanya. Ngapain kamu beli bahan ini? Ini bahan yang kamu beli waktu kamu masih susah dulu, sebelum nikah dulu. Ternyata penjualnya nggak jujur. Penjualnya nggak tulus. Cari untungnya bohong. Tapi kita ini kalau membenci laba yang tidak halal, akan membuat panjang umur. Makanya cari makan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan nipu orang, jangan makan duit orang, jangan bohongin orang. Belajar jujur. Bapak Ibu bisnis, saya itu bisnis punya usaha. Saya belajar jujur dengan usaha saya. Beberapa tahun yang lalu kita bangkrut kok. Karena kita ditipu orang yang gak jujur. Ya enggak apa-apa, akhirnya Tuhan pulihkan kita kok. Enggak apa-apa, tapi Bapak Ibu harus belajar. Kalau engkau bisnis, bekerja juga harus jujur. Jangan engkau bekerja di kantor, barang-barang di kantor dibawa pulang untuk kepentinganmu. Itu enggak jujur. Kamu juga harus belajar jujur tentang apapun lah, cari keuntungan. Jangan korupsi, jangan apapun, melakukan kejahatan. Kalau engkau cari makan dengan harang laba yang tidak halal, Bapak Ibu, bisa bayangkan, kamu bawa berkat itu, yang kamu anggap berkat, pulang ke rumah, anakmu makan, istrimu makan dengan harta yang tidak halal. Bapak Ibu bisa bayangkan mengharapkan mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan, masa depannya dijamin, wong kamu aja kasih makan, uangnya tidak benar. Makanya hari ini belajar, hidup yang murni, hidup yang tulus. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, umurmu akan diperpanjang. Kita lihat lagi, salah satu ini yang penting sekali. Di Efesus pasal yang ke-6, ayat 1, sampai ayat yang ke-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini wajib. Kita sebagai anak harus hormati orang tua. Beberapa hari yang lalu kalau nggak salah saya lihat ada video di media sosial. Anaknya jual rumah orang tuanya dan orang tuanya nggak diurusin, ditaruh di panti sosial. Itu kurang ajar sekali loh. Kalau ada orang tua kita masih hidup, sering diteleponin kalau jauh jaraknya. Tiap bulan kasih duit, senengin, itu happy banget. Orang tua ditelepon aja udah happy, diperhatikan ya udah happy. Luar biasa. Kita harus hormatin orang tua kita. Kita harus hargain orang tua kita. Jangan sia-siakan. Kalau engkau pengen umur panjang, hormatin orang tuamu. Jangan ngelawan anak-anak. Jangan kurang ajar.
Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Penting ini, kalau Tuhan ngomong penting-penting. Ayat yang lain juga banyak ngomong. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ternyata kita menghormatin orang tua, itu membuat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Hidup kita bahagia, dan umur kita panjang sekali. Berusaha senengin orang tua selama orang tua masih ada. Tiap bulan kasih duit, senengin, ajak jalan, apa yang dia mau kasih. Belajar hormatin orang tua. Jangan ngelawan, jangan bata, jangan kurang ajar. Urusanmu ruwet, nanti kamu berurusan dengan Tuhan. Kalau ingin umur panjang, jaga pola makanmu. Hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Dan ada orang tua, hormatin orang tuamu. Ada hukum tubuh dan hukum roh. Tadi kita bahas di hukum tubuhnya, pola makan kita, gaya hidup kita harus tahu kekuatan, batas kekuatan tubuh kita. Jangan dipaksa terus. Terus juga pikiran kita juga harus kita taklukkan kepada Kristus. Kalau engkau ingin umur panjang, relax. Rest in the presence of the Lord. Jangan cemas, jangan bingung. Saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang masih cemas, bingung, khawatir, sakit hati, kepahitan. Kamu tuh orang Kristen ngikut Kristus atau ngikut iblis sebenarnya. Kalau engkau benar-benar ngikut Tuhan, kelakuanmu seperti Tuhan loh. Tapi kalau engkau udah ngikut Tuhan, rajin ibadah, pelayanan tapi kepahitan, kamu nggak ngikut Tuhan, kamu ngikut iblis itu. Hari ini mesti bertobat, hari ini mesti berubah. Kalau ngikut Tuhan, karaktermu seperti Tuhan. Tuhan akan pertambahkan umurmu, perpanjang umurmu, dan hidupmu bahagia. Dilarang keras orang-orang Kristen nggak hormatin orang tuanya. Harus menghormati, harus hargain, senengin orang tua selama masih ada. Sering ajak jalan dan lain sebagainya. Kita lakukan bagian kita dan sisanya Tuhan akan kerjakan. Kita jaga hidup kita begitu rupa. Kita tanggung jawab dengan tubuh kita sendiri. Hormati tubuh ini sebagai bait Allah. Kita mau senengin Tuhan lewat tubuh kita kok. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saya berdoa, apa yang kita pelajari ini membuat sesuatu yang ilahi bekerja dalam diri kita. Hidupmu diubahkan, umurmu diperpanjang, dan sepanjang umurmu jadi berkat bagi banyak orang. Engkau menikmatin kebahagiaan yang tidak pernah putusnya. Anak cucumu diberkati dan umurmu diperpanjang. Tidak masuk rumah sakit, tidak stroke, tidak masukin selang, tidak dimasukin apapun alat-alat kedokteran, tidak dioperasi, tapi sehat mulai hari ini. Tubuhmu dijaga dengan baik, pola makanmu dijaga dengan baik, pikiranmu dijaga dengan baik. Dan hukum rohnya, engkau harus hidup takut akan Tuhan. Lakukan bagianmu, dan Tuhan akan kerjakan bagiannya. Membuat hidup kita bernilai dan berharga. Amin. Saya percaya, mulai hari ini ada banyak orang yang umurnya panjang, sehat, mulai jaga hidupnya. Yang gendut-gendut mulai puasa intermittent. Sampai hari ini saya puasa intermittent. Sejak bulan Agustus sampai hari ini saya makan sehari sekali. Jam 12 siang. Saya puasa. Sisanya nanti paling makan buah. Besok lagi makan besarnya jam 12 siang. Membuat saya sehat, jam doa saya juga lebih oke, urapan juga lebih tebal, hikmat pengertian juga ditambahkan, dan kita bisa menguasai diri. Kalau engkau nggak bisa menguasai diri, semua kamu makan, semua kamu embat, ujungnya penyakit akan mendatangimu. Amin. Relax, enjoy, dan nikmatin hidupmu bersama Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan terbit atasmu dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan nama-Mu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini, diubahkan hidupnya, diubahkan hidupnya, diubahkan hidupnya. Dijamah dan dipulihkan Tuhan. Nama-Mu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini, kesehatannya dipulihkan, pola hidupnya mulai berubah, dan hidup takut akan Tuhan, diperpanjang umurnya. Dan nama-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, dipulihkan. Sehat kembali, sehat, kekuatanmu sempurna kembali, seperti pada waktu kencempet. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan ilahi, pemulihan ilahi, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terus kami mau pakai sisa umur kami ini untuk mempermuliakan nama-Mu. Raja kami di atas segala raja. Thank you, a million thanks for you Jesus Christ. Hallelujah, amen. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama.
matamu dan sembah. To your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naramu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini miana lambu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan,
praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, oh. Inanana lamore, ikinemia nanaranamu. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadi-Mu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba-Mu berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasihi ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.